Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Episode 7. Pagi hari semua berkumpul bersama di meja makan. Nia sarapan seperti biasa seolah tak terjadi apa-apa. Tapi, tidak dengan yang lainnya, semua merasa sangat tegang dan canggung. Jika biasa mereka makan dan akan izin pada kakek satu persatu, tapi tidak dengan kali ini. Kakek yang biasanya paling terakhir makan, kali ini kakeklah yang lebih dulu meninggalkan meja makan, disusul oleh nenek kemudian Pak Septian sendiri. Sementara itu, Faris yang sudah selesai makan tetap duduk di tempatnya. Ia menunggu Nia yang masih terlihat lahap menghabiskan makanannya. "Faris, apa kamu masih marah pada anak-anak?" tanya Tari memulai pembicaraan. Walau bagaimanapun keputusan Faris membekukan rekening anak-anak mereka itu tentu saja berdampak pada pengeluarannya. Ia harus mengeluarkan lebih banyak untuk membiayai anak-anak mereka nantinya, begitupun dengan Indira. "Untuk apa aku marah pada mereka?" tanya Faris bersikap biasa saja, seolah ia tak marah pada mereka semua. Para anak-anak itu hanya terus menunduk, tak ada yang berani berbicara. "Ibu sudah selesai makan," ucap Agatha. Ia juga tak ingin ikut campur tentang masalah yang dibuat anak-anak kemarin. Ia juga ikut kesal dengan tindakan mereka yang hanya dimintai membeli es krim saja mereka tak ada yang mau. Nia yang merasa curiga dengan sikap mereka, melihat Tita dan seolah bertanya ada apa dengan tatapannya. Namun Tita hanya menggeleng samar. Nia beralih melihat ke arah Faris. "Ada apa?" tanya Nia setengah berbisik. Nia bisa merasakan ketegangan yang terjadi di meja makan. "Udah nggak apa-apa, makanlah. Setelahnya kita langsung ke rumah sakit. Hari ini pemeriksaan bayi kita kan?" ucap Faris mengusap perut Nia membuat Nia hanya mengangguk dan kembali menghabiskan makanannya. Faris dengan telaten memberikan susu sebagai penutup sarapan istrinya itu. Nia dengan patuh meminum kemudian mereka pun pamit untuk rumah sakit, meninggalkan meja makan dengan anak-anak yang masih lengkap di sana. "Kenapa kalian tak ada yang berani berbicara? Ini kan salah kalian," ucap Tari melihat semua anak-anak itu. Namun, mereka kompak menggeleng, tak ada yang berani berbicara mengenai kartu mereka yang dibekukan. "Iqbal, kamu anak laki-laki, seharusnya kamu yang mewakili mereka untuk berbicara," ucap Tari membuat Iqbal menunduk. "Aku tak berani, Mah," jawabnya pelan, kemudian melihat ke arah Farah. Farah juga menggeleng. "Ya sudah, jika kalian tak ada yang mau berani berbicara lebih dulu, kami juga tak bisa membantu. Toh kartu itu juga kalian yang menggunakan. Mulai sekarang jika kalian hanya mengandalkan uang dari kami bersiap-siaplah berhemat. Kami tak mampu membiayai kehidupan kalian seperti yang Faris lakukan," ucapnya. Mereka semua pun saling melihat dan saling meminta untuk berbicara lebih dulu. "Farah, kamu kan lebih dekat dengan ayahmu. Kamu saja yang berbicara padanya, nanti kami juga ikut berbicara," ucap Iqbal membuat Farah menggeleng. "Aku tak berani, kamu saja." "Walaupun aku dengan dekat dengan ayah, aku tak berani, selama ini ayah tak pernah marah," ucap Farah membuat mereka kembali saling melihat, menentukan siapa yang harus memulai lebih dulu. Mereka bahkan melakukan sweet dan tetap Iqbal yang kalah. "Baiklah, nanti aku yang mulai. Tapi, kalian juga ikut bicara ya, ini semua salah kita," ucapin Iqbal membuat mereka pun menggangguku. Sementara itu, Faris sudah melajukan mobilnya menuju ke rumah sakit. Nia yang masih penasaran dengan apa yang terjadi di meja makan tadi, kembali mengungkitnya. "Mas, sebenarnya apa sih yang terjadi? Mengapa sikap anak-anak aneh?" tanya Nia yang sama sekali tak mengetahui masalah kemarin dan juga pembekuan kartu mereka. "Entahlah, sepertinya mereka melakukan kesalahan. Kita lihat saja bagaimana cara mereka mengatasi masalah yang mereka buat, biarkan mereka belajar untuk menangani masalah mereka. Tak meminta bantuan orang tua mereka dan bagaimanapun selama ini mereka seperti terlalu dimanja, harus diberi pelajaran sesekali," ucap Faris membuat Nia hanya memiringkan kepalanya. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh suaminya. "Sudah, jika kamu tak mengerti jangan bertanya lagi, fokus aja padanya baik kita dan ingat, jika kamu ingin sesuatu jangan minta pada yang lain, minta saja padaku. Walau aku sedang sibuk, aku akan pasti nomor satukanmu," ucap Faris lagi membuat Nia masih yang tak mengerti arah maksud dari perkataan suaminya itu tetap mengangguk mengiyakan apa perintah suaminya. Saat sampai di rumah sakit, mereka langsung menuju ke ruangan dokter yang telah menunggu mereka. Nia langsung melakukan pemeriksaan,
dokter mengatakan semua berjalan dengan lancar. Bayi yang dikandung Nia juga berjenis kelamin perempuan, semua sehat dan usianya sudah memasuki 9 bulan. Mereka hanya tinggal menunggu 1 bulan lagi untuk bertemu dengan putri mereka. Mendengar itu, Faris sangat senang. Ia sudah tak sabar ingin bertemu dengan putrinya. Faris mengusap perut Nia kemudian mengecupnya. "Ayah akan selalu menjagamu," ucap Faris sambil mengelus perut buncit sang istri. Setelah melakukan pemeriksaan, Faris membawa Nia ke kantor. Ada hal penting yang harus dilakukannya. "Kamu nggak masalah kan menunggu di kantor?" tanya Faris saat mulai melajukan mobilnya menuju ke kantor. "Iya, Mas. Aku juga bosan di rumah terus." "Sepertinya di kantor jauh lebih baik," jawab Nia membuat Faris pun mengecup punggung tangan Nia yang setiap hari digenggamnya, dengan satu tangan masih fokus memegang setir mobil. Begitu sampai di kantor, Nia lagi-lagi mendapat perlakuan istimewa dengan cara para karyawan menyambut kedatangan mereka. Semua karyawan yang mereka lewati membungkuk hormat dan terlihat sangat mengistimewakan mereka. Faris terlihat biasa saja, ia segera masuk ke dalam ruangannya. Di dalam ruangan itu, terdapat ruangan lain, ruangan tempat biasanya Faris beristirahat. Nia pun memilih untuk beristirahat di sana. "Kamu istirahatlah di sini dulu, ya. Aku selesaikan dulu rapatnya." "Nggak lama kok, paling cuman 1 jam," ucap Faris membuat Nia pun mengangguk. "Iya, aku baik-baik saja kok di sini. Aku mau nonton saja, jadi mas rapatnya nggak usah buru-buru juga," ucap Nia mengerti jika suaminya sangatlah sibuk. "Ya, sudah. Mas rapat dulu," ucap Faris, kemudian ia pun berjalan keluar meninggalkan Nia di kamar itu. Nia melihat ke arah suaminya, betapa beruntungnya dia mendapatkan suami seperti Faris. Ia yang awalnya sangat takut dan ragu dengan pernikahan itu, kini merasa sangat bersyukur telah menjadi jodoh dari pria yang bernama Faris. Duda tampan dan tajir. Nia yang tadinya ingin menonton drama Korea di ponselnya, jadi teringat akan kejadian saat sarapan tadi. Ia pun menelpon Tita. "Halo, Tita. Mama boleh nanya sesuatu enggak?" tanya Nia. "Iya, Mah. Ada apa?" tanya Tita terdengar lesu dari nada suaranya. "Saat sarapan kalian kenapa?" tanya Nia langsung pada apa yang ingin ditanyakannya. Terdengar helah nafas dari seberang telepon, kemudian telepon pun beralih diambil oleh Farah. Farah pun mulai menceritakan apa yang terjadi saat kemarin. Nia sangat terkejut ternyata kedatangan Faris kemarin ke toko es krim itu bukanlah sebuah kebetulan, tapi karena mencarinya. Ia tak menduga jika Faris akan semarah itu sampai membekukan kartu mereka. "Maaf ya, Mama nggak bisa bantu untuk kali ini," ucap Nia tak ingin ikut campur. Dia akan patuh dengan apa yang dikatakan oleh Faris tadi, untuk fokus pada bayi mereka. "Iya, Mah. Kami akan usahakan minta maaf sendiri pada Ayah." "Mah, maafkan Farah. Farah salah sama Mama. Nggak seharusnya Farah bersikap seperti itu," ucap Farah. "Tita juga, Mah," ucap Tita. Sepertinya mereka mengaktifkan alat pengeras suara saat Tita mengangkat panggilannya tadi. "Iya, tentu saja. Mama nggak marah kok. Mama juga minta maaf, karena Mama kalian semua menjadi dapat masalah. Tapi maaf sekali lagi, Mama nggak bisa bantu," ucap Nia membuat mereka pun mengakhiri panggilan mereka. Faris lebih tenang di kantor itu bersama Nia, daripada meninggalkannya di rumah. Apalagi semenjak kejadian kemarin. Ia jadi takut untuk meninggalkan Nia. Ia merasa tak ada yang menyayangi Nia lebih darinya. Ia tak ingin terjadi sesuatu pada Nia. Rasa kesal masih menyelimuti hatinya, walau ia harus mencoba untuk menutupi semua itu. Ia sadar ia tak bisa memaksa semua orang untuk menyayangi Nia, sama bagaimana ia menyayangi istrinya. Namun, setidaknya mereka tak boleh bersikap seperti itu. Ia masih merasa kesal akan hal itu. Namun, ia berusaha untuk fokus pada pekerjaannya. Image Faris yang selalu tegas dalam pekerjaannya membuat mereka semua selalu mengerjakan pekerjaannya dengan sangat teliti, begitu pula dengan rapat kali ini. Walau banyak yang mereka bahas, semua selesai dengan cepat karena tak ada pembahasan yang diulang-ulang, semua sesuai dengan keinginan Faris. Terutama orang-orang yang sudah bekerja puluhan tahun di sana, mereka sudah tahu seperti apa gaya bekerja dari bosnya itu. Tak ingin terlalu banyak membuang waktu dan ingin bersifat simple dan tepat sasaran. Setelah Faris selesai dengan rapatnya,
Ia langsung kembali menuju ke ruangannya dan langsung menghampiri Nia di kamar. Ternyata Nia masih asik tertawa sambil menonton drama favoritnya. Sudah selesai rapatnya? Tanya Nia yang melihat Faris berjalan menghampirinya. Faris mengangguk dan ikut bergabung dengan Nia, melihat Nia dan melihat film yang ditontonnya. Udah, kok. Kamu lama ya nunggunya? Tanya Faris membuat Nia pun mengangguk dan langsung menyandarkan kepalanya si dada bidang sang suami. Nia ingin membahas untuk mengembalikan kartu mereka. Namun, ia juga ragu untuk ikut campur. Itu mungkin sudah keputusan yang diambil oleh Faris. Pasti dia sudah memikirkannya untuk melakukan hal itu. Mengingat bukan 1 atau 2 tahun mereka memberikan kartu itu padanya, tapi sudah sangat lama. Ada apa? Apa kau memikirkan sesuatu? Tanya Faris yang sejak tadi Nia hanya terus terdiam, tak seperti biasanya yang selalu cerewet. Nia menegakkan tubuhnya dan menatap Faris. Ada apa? Tanya Faris merapikan hijab Nia yang berantakan. Aku lapar, belum makan, tanya Nia memegang perutnya. Faris langsung menepuk jidatnya. Ia lupa jika mereka belum makan dan sekarang sudah melewatkan makan siang. Sekarang jam sudah menunjukkan jam 2 siang dan mereka belum makan sama sekali. Di ruangan itu juga tak ada makanan. Maaf ya, aku lupa. Kamu mau makan di sini atau kita ke restoran depan? Aku lelah. Kita pesan aja ya dan makan di sini, ucap Nia membuat Faris pun langsung merogoh sakunya dan memesan makanan untuk mereka berdua. Mas, boleh nggak setiap hari aku ikut di kantor? Pinta Nia yang merasa lebih nyaman tinggal di kantor daripada harus terkurung di rumah. Di rumah itu memang banyak anak-anak yang bisa menemaninya. Namun, usia kandungannya yang sudah memasuki 9 bulan dan sudah lebih besar, membuatnya malas untuk bergerak. Ia lebih suka untuk duduk atau berbaring sambil menonton drama favoritnya. Tentu saja boleh, bagaimana kalau kita kembali tinggal di apartemen? Jaraknya lebih dekat dari kantor ini, usul Faris membuat Nia hanya mengangguk. Iya, boleh, jawab Nia. Tapi, apakah ibu mengizinkan? Tanya Nia lagi. Kalau masalah itu, biar aku yang urus. Ibu pasti mengizinkan, ucap Faris. Oh ya, Mas. Satu lagi. Kenapa kulkasnya tak terisi makanan sedikit pun? Bahkan air minum saja tak ada di sana. Tunjuk Nia pada kulkas yang berukuran besar yang ada di sudut ruangan itu. Nia baru sadar jika ada kulkas di ruangan itu. Namun, saat membukanya tak satu pun makanan yang ada di dalamnya, seperti Faris jarang menggunakan ruangan itu. Baiklah, besok aku akan meminta Op untuk mengisi makanan, minuman dan juga buah-buahan, serta beberapa cemilan jika kamu menungguku di sini kamu nggak kelaparan. Faris menunduk mendekat pada bayinya. Maaf ya, Papa sudah membuatmu kelaparan, ucap Faris menunduk mengecup perut Nia, membuat Nia mengelus kepala Faris yang menunduk, seolah berbicara adalah putri mereka. Mereka terus berbincang dan sebuah pesan masuk di ponsel Faris yang menyatakan jika makanan pesanannya sudah datang. Faris pun keluar dan mempersilahkan OB untuk membawa masuk makanan pesanannya. Sepertinya ia sudah dipindahkannya ke dalam piring. OB tersebut mendorong masuk troli makanan. Terima kasih, ya, ucap Nia pada OB tersebut, membuat OB itu hanya mengangguk sopan. Saya permisi dulu ya, Bu, ucapnya membuat Nia hanya membalasnya dengan senyuman. OB itu pun keluar, Faris menghampiri Nia dan mulai memberikan makanan apa yang diinginkan oleh Nia, mereka pun makan bersama-sama. Sejak hari itu, Faris dan Nia tak pernah pulang lagi ke kediaman keluarga besar mereka. Faris akan bolak-balik apartemen dan kantor. Ia juga lebih senang tinggal di kantor membuat anak-anak merasa semakin bersalah dan menganggap Faris marah pada mereka. Begitu juga dengan Tita dan juga Farah. Pagi hari, di mana besok mereka semua harus kembali ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan mereka, libur mereka telah selesai. Semuanya pun mendatangi kantor Faris. Saat ini, Iqbal, Farah, Rara dan Tiara serta Naina dan Tita, mereka semua sudah berdiri di depan meja kerja Faris dengan Faris yang duduk di kursi kerjanya. Faris menatap mereka semua dengan tatapan kekesalannya. Sebenarnya, aku tak ingin melakukan semua ini pada kalian. Namun, apa yang kalian lakukan itu sangatlah keterlaluan. Hanya sebuah es krim dan itu bisa membahayakan nyawa Nia dan bayiku. Apa kalian tak berpikir sampai sejauh itu? Permainan kalian bisa kalian hentikan dan lanjutkan setelah membelikan Nia es krim,
ucap Faris membuat mereka hanya menunduk. Maaf, kami tak akan melakukannya lagi, ucap Tiara. Mereka bahkan kini sudah terisak, merasa takut dan bersalah. Faris menghembuskan nafas kesal. Ia mengambil ponsel dan menelpon orang yang selama ini mengurus masalah kartu mereka. Orang itu pun langsung datang menghampiri mereka semua. Aktifkan kembali kartu mereka. Namun, beri batasan, ucap Faris membuat mereka pun bernafas lega. Baik, Pak. Walau akan ada batasan dari uang yang akan mereka gunakan, itu lebih baik dibanding mereka tak mendapat uang jajan dari Faris. Nia hanya duduk di sofa dan mendengarkan mereka semua. Ia tak ingin ikut campur masalah mereka. Sama seperti Faris, sebenarnya Nia hari itu juga sangat kesal. Ia sudah meminta mereka kepada mereka berkali-kali. Namun, mereka seolah mengabaikannya. Rasa sakit hati dan juga rasa keinginannya untuk memakan es krim sudah tak bisa tertahan, membuatnya nekat untuk pergi membelinya sendiri. Malam hari barulah ia berpikir bagaimana jika terjadi sesuatu padanya dan bayinya, mengingat waktu itu sudah sangat lama ia tak mengendarai motor. Ia juga lupa meminta izin pada Faris untuk keluar rumah. Ia telah melakukan kesalahan dan sangat bersyukur hari itu Faris tak marah padanya. Selama sebulan ini, Faris dan Nia tinggal di apartemen, mereka bolak-balik ke perusahaan. Faris lebih nyaman dengan apa yang dilakukannya saat ini. Agatha sudah memintanya untuk pulang. Tapi Faris masih tak ingin. Faris memang orangnya sangat jarang marah, tapi jika sudah marah akan sangat sulit untuk membujuknya. Agatha tahu jika Faris kecewa pada mereka semua, tentang apa yang terjadi sebulan yang lalu. Tapi, ini sudah sebulan lamanya, Agatha juga khawatir jika Nia akan melahirkan dan seorang diri di apartemen. Terkadang Faris meninggalkannya saat ia sedang ada pekerjaan penting yang tak bisa ditinggalkannya atau diwakilinya, seperti saat ini. Nia sedang sendiri di apartemennya, hanya ada satu bibi. Tadinya ia ingin ikut. Namun, ia merasa ingin di apartemen saja. Faris tak bisa meninggalkan rapatnya tersebut, memberanikan diri untuk pergi dan berjanji akan cepat pulang. Tak lupa Faris mewanti-wanti asisten rumah tangganya untuk menemani Nia. Tak lama setelah Faris pergi, Nia yang sedang beristirahat di kamar. Tiba-tiba ia merasakan sakit di perutnya. Nia yang sudah banyak mempelajari tentang tanda-tanda proses persalinan tahu jika saat ini dia sedang dalam tahap kontraksi. Hal yang pertama yang dilakukannya adalah menghubungi ibunya. Bu, perutku sakit, ibu di mana? Tanya Nia meringis menahan sakit. Ibu ada di rumah, Nak. Kamu sekarang di mana? Tanya ibu balik. Nia di apartemen sendiri, Bu. Ibu datang ya, aku takut Mas Faris belum datang, ucap Nia. Ya sudah, coba sekarang kamu hubungi Faris, ibu dan Dita langsung ke sana sekarang juga, ucap ibu yang sudah langsung bersiap untuk pergi. Iya, Bu. Aku matikan ya, aku langsung menghubungi Mas Faris, ucap Nia. Ia masih terdengar santai. Nia tahu jika jarak kontraksi antara pembukaan awal dan pembukaan lengkap sebelum melahirkan itu memiliki jarak waktu yang lumayan lama. Ia banyak mempelajarinya dari dokter yang selama ini menanganinya. Nia selalu bertanya hal-hal tentang mengenai persalinan semenjak usia kandungannya memasuki usia 9 bulan. Setelah menelpon mamanya, Nia langsung kembali menelpon Faris. Namun, setelah 2 kali panggilan Faris juga tak menjawab panggilannya. Nia akhirnya memutuskan untuk mengirim pesan mengatakan jika perutnya sedang sakit, ia sudah menghubungi ibu dan ibu akan segera datang. Setelah mengirim pesannya, Nia kembali menelpon ibu mertuanya, di mana Agatha pernah mengatakan jika ia sudah merasakan sakit akan tanda-tanda persalinan langsung menelponnya. Deringan pertama, Agatha langsung mengangkatnya, walau Nia selama ini tinggal di apartemen. Namun, hubungannya dengan ibu mertuanya sangat baik dan semakin baik setiap harinya. Agatha selalu datang menemani Nia saat ia ada kesempatan. Namun, tetap saja ia tak bisa menemani Nia di setiap harinya, mengingat ada banyak pekerjaan yang juga harus dilakukannya. Halo, Nia. Ada apa, Nak? Tanya Agatha yang tak biasanya Nia menelponnya di malam-malam seperti itu. Faris memiliki rekan bisnis dari luar negeri dan harus pulang malam itu juga, membuat ia memajukan rapatnya yang seharusnya dilaksanakan besok pagi, dimajukan menjadi malam ini. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Bu, perut Nia sakit dan sekarang Mas Faris sedang ada pekerjaan di luar.
Nia sudah menelpon ibu dan Kak Dita, mereka sudah akan datang ke sini. Katanya sebentar lagi akan sampai, ucap Nia membuat Agatha yang mendengarnya juga langsung terdengar panik, walaupun Nia masih santai mengabarkan hal itu. Tapi, kamu gak apa-apa kan, nak? Tanya Agatha sambil membereskan beberapa keperluannya dan dimasukkan ke dalam tas tangannya. Iya, Bu. Tenang saja, ini masih kontraksi awal, sekarang rasa sakitnya sudah nggak lagi. Ini Nia lagi menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke rumah sakit. Ibu sudah menjelaskan apa-apa yang harus Nia bawa. Jawab Nia berusaha untuk tak membuat mereka semua panik. Ya sudah, ibu juga ke sana sekarang. Kamu sebaiknya jangan terlalu banyak bergerak dulu dan duduk saja. Apa tak ada asisten rumah tangga yang menemanimu di sana? Tanya Agatha karena biasanya ada asisten di sana. Ada kok, Bu. Ada Bibi di sini, jadi ibu tenang saja. Nia baik-baik saja, Bibi bilang juga ini baru kontraksi awal. Ucap Nia menjelaskan, membuat Agatha sedikit lebih tenang. Tak lama kemudian, Intan dan juga Dita pun datang. Dia sudah siap akan menuju ke rumah sakit. Bu, Nia sudah menelpon ibu mertua Nia, katanya dia juga mau datang. Apa kita minta ketemu di rumah sakit saja ya, Bu? Ucap Nia yang kembali merasakan sakit dan meminta ibunya untuk segera membawanya ke rumah sakit saat ini juga. Faris belum datang? Tanya Intan. Belum, Bu. Sepertinya Mas Faris tak mendengar panggilanku. Sejak tadi aku sudah menelponnya, tapi tak diangkat. Baru saja Nia mengatakan itu, ponselnya bentuk dering dan itu telepon dari Faris. Maaf, Nia. Aku baru melihat panggilanmu. Tadi ponselku tertinggal di kamar mandi dan baru menyadarinya saat ada yang membawakannya untukku. Sekarang aku sudah menuju ke rumah, sebentar lagi aku akan sampai. Kamu di mana sekarang? Tanya Faris. Mas Faris pelan-pelan saja ya, bawa mobilnya. Nia baik-baik saja kok, di sini ada ibu, ada Dita, ada Bibi juga kan. Lagian rasa sakitnya juga masih ada jedanya, Ibu Agatha juga sudah dalam perjalanan. Aku akan menunggu Mas, kemudian kita akan ke rumah sakit bersama-sama. Ini juga lagi nggak sakit kok. Aku lagi makan, disuruh makan dulu sama ibu. Jawab Nia membuat Faris sedikit bernafas lega mendengar suara istrinya dan mendengar jika ibu mertuanya sudah ada di sana. Ya sudah, tunggu Mas. Mas segera datang, ucap Faris kembali meminta supir untuk menambah kelajuan mobilnya. Tak lama kemudian, Agatha juga datang, ia terlihat panik. Namun, saat melihat Nia terlihat masih santai dan masih makan membuat ia lebih tenang. Apa sudah nggak sakit lagi, nak? Tanya Agatha menghampiri Nia sambil mengusap perutnya. Enggak, Bu. Ini sudah baikan, kita tunggu Mas Faris dulu baru ke rumah sakit, ucap Nia yang sudah selesai makan dan menghabiskan segelas air. Saat Nia akan berdiri, tiba-tiba rasa sakitnya kembali datang. Ia pun meringis dan kembali duduk. Intan hanya mengelus bagian belakang Nia, begitupun dengan Agatha, mengelus-elus perut Nia. Memang rasanya akan sangat sakit, tapi ibu yakin kamu pasti bisa melewatinya, ucap Agatha membuat Nia pun mengangguk. Iya, Bu. Aku pasti bisa, jawab Nia. Walau ia merasa sangat sakit, ia berusaha untuk membuat mereka semua tak panik. Nia yakin bisa melalui semua ini dan melahirkan bayinya dengan selamat. Tak lama kemudian, Faris pun datang. Ia langsung menghampiri Nia yang kebetulan Nia sedang menahan sakitnya. Kita ke rumah sakit sekarang ya, ucap Faris membuat Nia pun mengangguk. Faris langsung mengangkat Nia dan membawanya keluar. Supir sudah menunggu dan mereka pun langsung menuju ke rumah sakit dengan ditemani oleh Intan dan juga Agatha di mobil yang sama. Dengan yang dinaiki oleh Nia dan Faris. Sementara Dita dan satu bibi yang bekerja di rumah Nia ikut di mobil Dita. Sesampainya di rumah sakit, Nia langsung ditangani oleh dokter. Ia dibawa ke ruang persalinan dengan Faris yang terus bersama dengannya. Nia berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Tenanglah, Mas. Aku baik-baik saja, aku nggak apa-apa, kok, jawab Nia. Walau dengan rasa sakit, ia masih bisa bersikap tenang. Ia tak ingin suaminya itu khawatir. Ia bisa melihat wajah kekhawatiran Faris melihat kondisinya. Namun, semakin lama sakitnya semakin membuatnya tak tahan, hingga ia pun meringis kesakitan. Mas, rasanya sangat sakit, lirih Nia yang kini mulai terisak dengan tangan yang bergetar mencengkeram tangan Faris.
Sabar ya, ini gak lama kok. Kamu pasti bisa melahirkan bayi kita, ucap Faris. Pengalamannya menemani Raya melahirkan ketiga anaknya membuat ia tahu apa yang ia harus lakukan. Ia pun membantu Nia sebisa yang ia ketahui. Faris mengusap perut Nia dengan penuh kasih sayang, membacakan solawat-solawat yang ia ketahui yang bisa mempermudah proses persalinan istrinya. Semua Faris lakukan. Dokter pun memeriksa Nia dan mengatakan jika pembukaannya sudah lengkap. Beberapa dokter pun mulai mendekati Nia dan membantu proses persalinan. Ada 2 orang dokter wanita dan 2 perawat. Ayo, Bu. Tarik nafas kemudian hembuskan dengan perlahan ya, Bu. Kumpulkan rasa sakitnya kemudian dorong dengan sekuat tenaga. Ibu pasti bisa, anak ibu membutuhkan kekuatan ibu, ucap dokter terus menyemangati Nia. Faris terus berada di samping Nia. Ia sangat tak tega melihat kondisi istrinya. Namun, ia tahu semua itu harus dijalaninya. Nia terus mengikuti apa yang dokter arahkan. Ayo, Bu. Dorong yang panjang. Bayi tak bergerak maju, ibu harus mendorong dengan benar, ucap dokter lagi membuat Nia kembali melakukan hal yang dikatakan oleh dokter. Namun, tetap saja apa yang dilakukannya tetap salah. Ayo, Bu. Ibu harus bisa, kasihan anak ibu. Dia membutuhkan bantuan ibu, hanya ibu yang bisa membantunya untuk keluar, ucap dokter terus memberikan motivasi Nia untuk mendorong. Nia sudah berusaha untuk mendorong sekuat tenaganya. Namun, dokter selalu mengatakan jika cara yang ia lakukan salah, bayinya sama sekali tak bergerak maju membuat Nia pun sangat frustasi. Ia menangis dan menatap ke arah Faris, rasa sakit semakin menggulung di perutnya. Mas, aku tak bisa melakukannya. Aku ibu yang buruk, ucap Nia yang kini menangis terseduh-seduh membuat dokter pun kembali memberikan semangat. Ayo, Bu. Ibu pasti bisa, ucap dokter. Sayang, kamu pasti bisa. Ayo kita coba lagi, ini pengalaman pertama kamu, jadi wajar jika kamu belum tahu cara mendorong yang baik, tapi aku yakin nanti kamu pasti bisa. Ayo, sayang, kasihan anak kita, ucap Faris. Nia kembali mendorong sesuai yang dokter ajarkan. Nia mendorong sampai wajahnya memerah dengan menggenggam erat tangan Faris, bahkan kuku-kuku Nia kini menancap sempurna di kulit Faris. Faris tak peduli akan hal itu. Ia yakin istrinya saat ini jauh lebih merasakan sakit dari apa yang dirasakannya. Iya, Bu. Sedikit lagi bayinya bergerak maju. Ayo, Bu seperti itu, ucap dokter membuat Nia pun mengerti bagaimana cara mendorong bayinya. Ia kembali mengumpulkan rasa sakit dan juga nafasnya, menarik nafas dan menghembuskannya dengan perlahan. Kembali ia mendorong dengan cara yang dikatakan dokter dan itu adalah cara yang tepat. Benar saja dokter kembali mengatakan jika cara mendorongnya itu benar, membuat Nia kembali semangat untuk melakukannya. Istirahat dulu, Bu. Kalau memang rasa sakitnya belum kembali terasa, ucap dokter membuat Nia pun mengangguk, di mana rasa sakitnya kini memang tiba-tiba menghilang. Faris memberikan air minum dan menawarkan makan. Namun, Nia menggeleng, setelah 5 menit beristirahat rasa sakitnya kembali menyerang. Nia pun kembali bersiap untuk mengejan dan kali ini dia mengambil nafas begitu dalam dan menghembuskan dengan perlahan. Terus menahan dan menahan hingga sakitnya benar-benar sudah tak tertahankan lagi. Nia mencengkeram erat tangan Faris dan satu tangannya lagi mencengkeram paha bagian dalamnya. Nia mendorong dengan begitu kuat dan panjang hingga ia merasa nafasnya benar-benar habis. Iya, Bu. Bagus, bagus. Sekali lagi, Bu, satu dorongan lagi. Ucap dokter membuat Nia pun mengangguk karena memang rasa sakitnya masih menggulung dirasakannya. Nia kembali mengatur nafasnya dan mengejan dengan sekuat tenaga, dengan cara yang sama Faris yang bisa melihat wajah Nia memerah dan terlihat nafas menahan nafasnya juga ikut melakukan hal yang sama, ia bahkan mengejan sepanjang Nia mendorong bayinya dengan kuat. Suara tangis bayi memecah ruang persalinan, Faris baru bernafas lega. Tangannya bergetar mengeluarkan rasa gembiranya, ia mengecup Nia berkali-kali, kembali mengusap keringat yang bercucuran dan kini Nia sudah terlihat lemas. Namun, senyum di wajah istrinya itu membuatnya ikut tersenyum. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, ucap Nia terus mengucapkan rasa syukur, beriringan dengan suara tangis bayinya yang menggema. Begitupun dengan Faris,
ia tak bisa menutupi rasa syukurnya. Pria itu meneteskan air mata bahagianya. Selamat ya, Bu. Bayinya sangat lucu, dia perempuan dan sangat cantik, sama dengan ibunya, ucap dokter tersebut meletakkan bayi yang baru saja dilahirkannya ke dada Nia. Nia perlahan memeluk bayinya yang sudah tenang di atas dadanya. Mas, anak kita. Anak kita, Mas, ucapnya dengan suara bergetar. Faris hanya mengangguk, ia masih mengusap air matanya yang tak bisa ditahannya, terserah dokter mengatakan atau menatapnya heran. Hari ini Faris sangat bahagia, hari ini putri tercintanya lahir. Di azan dulu, Pak, ucap dokter tersebut membuat Faris pun mengangguk, kemudian mengazankan bayinya. Suara Faris bergetar saat mengazankan putri kecilnya itu. Setelah Faris mengazankannya, ia pun mengecup seluruh wajah putrinya, kedua pipi, kening dan juga punggung tangannya. Setelahnya Faris diminta untuk menggendong bayinya terlebih dahulu, sementara dokter mulai membersihkan Nia, mengeluarkan ari-ari yang masih berada di rahimnya. Setelah semua selesai, Nia pun dipindahkan ke ruangan lain dan meletakkan bayi yang sudah bersih dan berselimut itu di samping Nia. Faris mencium keduanya secara bergantian, ia tersenyum bahagia melihat dua wanita yang kini ada di hadapannya, istri dan anaknya. Faris melihat anaknya yang terlihat begitu tenang dalam pelukan wanita yang sangat dicintainya. Faris yakin 100% jika bayi yang dilahirkannya adalah darah dagingnya. Walau Nia melahirkan bayi perempuan, namun mereka bisa melihat jelas jika bayi itu juga memiliki kemiripan dengan Faris. Agatha, Intan dan Dita yang menunggu di luar, ikut bahagia saat mereka mendengar suara bayi. Mereka dengan tak sabar menunggu dan ingin bertemu dengan Nia dan bayinya. Namun, mereka harus sabar sebentar lagi sampai Nia dipindahkan ke ruang perawatan. Walaupun Nia melahirkan secara normal, ia masih harus menginap di rumah sakit karena masih harus mendapat perawatan. Keluar dari ruang bersalin, mereka pun langsung mengikuti Nia menuju ke ruang perawatan. Agatha sudah menghubungi Indira dan juga Tari jika Nia sudah melahirkan dan meminta membawa beberapa perlengkapan untuk mereka menginap. Semua menyambut gembira kelahiran bayi Faris dan Nia. Mereka pun semua menjenguknya di rumah sakit dan tak sabar ingin melihat anggota keluarga baru mereka.